Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan dengar-dengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari sebelumnya kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh nyata sayang dan perhatian-Mu buat kami manusia yang hina ini Tuhan. Karena kami menyadari setiap hari, setiap jam, setiap detik, Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami dalam kehidupan kami. Bahkan kami sering melupakan Tuhan, tetapi Engkau Allah tidak pernah melupakan kami sebagai ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya suara-Mu yang Kau perdengarkan di pagi hari ini menjadi rema kekuatan dalam hidup kami. Ya Bapak, datanglah Engkau Bapak di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Judul kita pada pagi hari ini adalah Di Balik Hancurnya Hati. Di balik hancurnya hati. Landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Mazmur 51 ayat 19. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Bagaimana perasaan kita jika barang kesukaan kita rusak? Suatu kali saya menjatuhkan salah satu benda kesayangan saya. Karena jatuh benda itu pecah berkeping-keping. Ia tidak bisa digunakan lagi. Sangat sedih rasanya ya, bukan? Demikian juga dengan kita. Jika hati kita hancur karena disakiti, hati kita luka karena dihakimi, dikhianati atau diperlakukan tidak baik, apalagi jika yang melakukannya adalah orang terdekat kita. Kita bisa mengalami hati yang hancur atau oleh berbagai hal yang lain dalam hidup ini. Membuat bukan saja hancur, tapi tidak berdaya. Sepertinya hidup ini tidak bermanfaat lagi. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, ingatlah, jika kita mengalami hal ini, mari kita untuk datang dan memohon kepada Tuhan untuk memulihkan hati kita. Tetapi tadi kita sudah membacakan Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Tuhan sekali-kali tidak akan memandang hina korban kita atau sembelian hati kita yang hancur. Itu adalah suatu korban sembelian yang Allah berkenan kepadanya. Tuhan sangat mampu untuk memulihkan diri kita dari hati yang hancur. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Daud sendiri mengalami hati yang hancur. Dia katakan, aku telah hilang dari ingatan, seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Mazmur 31 ayat 13. Menariknya, Daud tidak berlama-lama dalam kehancuran hati tersebut. Ia segera berseru kepada Tuhan. Ia memutuskan untuk menyerahkan segala persoalan kehidupannya itu kepada Sang Penciptanya. Dia katakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkan kepadaku dengan ajaib pada waktu aku kesesakan. Mazmur 31 ayat 22. Tuhan memulihkan hati Daud. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Pada waktu kita mengalami kesusahan hidup ini, kita memang boleh saja menangis, tetapi janganlah terlalu lama larut dalam kesedihan. Berserulah kepada Tuhan. Dan
Selalulah mengingat-ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang selama ini engkau alami. Itu bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan sangat peduli dengan kepedihan atau kehancuran hatimu. Dan bersyukurlah selalu dalam segala hal. Hal ini bisa membuat hati kita kembali pulih. Step by step, pelan-pelan. Jika kita memilih datang dan menyembah serta menyerukan segalanya kepada kehidupan kita ini kepada Tuhan, Sang Penjunan itu, maka kehancuran hati kita akan menjadi korban yang indah dalam pandangan Tuhan, dan Tuhan mampu merubahnya menjadi sorak-sorai dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika pada saat ini engkau mengalami kehancuran hati atau kesesakan hati karena persoalan kehidupan atau apapun itu, ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan Sang Penjunan itu mampu untuk mengubah kehancuran hati kita menjadi korban yang indah dalam pandangan Tuhan. Tuhan mampu mengubah hati kita yang hancur menjadi hati yang penuh dengan puji-pujian dan rasa syukur kepada Tuhan dan penuh pengharapan untuk menjalani kehidupan ini. Selamat datang ke dalam tangan Tuhan. Selamat berseru kepada Tuhan. Tuhan mampu memulihkan hatimu yang hancur. Selamat berweekend bersama keluarga Tuhan Yesus memberkatimu dan keluargamu. Amin. Amin.